Para pelaku usaha di Senggigi mempertanyakan kejelasan aturan pembayaran royalti musik bagi sektor usaha seperti restoran, pusat kebugaran, hotel, dan pusat perbelanjaan yang saat ini dilakukan pemerintah pusat melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik sangat membebani para pelaku usaha, khususnya yang bergerak di sektor pariwisata. Lantas bagaimana nasib para pelaku usaha ini berjuang menghadapi polemik royalti yang kian ketat? Simak selengkapnya di Tribun Lombok. Kita juga sangat resah ya dengan kondisi seperti ini. Kenapa kok royalti ini ditarik sama seperti pajak pertambahan nilai yang diberlakukan oleh pemerintah. Sementara leading sektor kita itu ada yang memang fokusnya karaoke, ada yang diskotik, yang tidak menggunakan lagu-lagu tapi dia menggunakan house music seperti itu. Nah, harapan saya sebenarnya dari kita seluruh anggota ini, dari WAMI yang merasa memiliki karya cipta ini adalah menciptakan sebuah aplikasi sehingga kita lebih mudah mengaksesnya. Ya, kalau sekarang ini kan kita menggunakan YouTube ini. Ya. Jadi kalau bahasanya kita untuk mengatakan menolak itu, ya kalau memang itu ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, ya kita ikuti. Tetapi kita juga berhak juga menyampaikan kemampuan kita untuk membayar. Gitu ya. Berarti setuju ya teman-teman? Kalau sistem yang ada sekarang itu kami tidak setuju. Ya, silahkan ciptakan aplikasi sendiri. Ya, lebih transparansi, lebih profesional, dan semua orang yang mengakses itu kan bisa berbayar juga. Jangan hanya dibebankan kepada pengusaha saja. Memangnya pengusaha sekarang ini apanya yang mudah? Nggak ada yang mudah, susah. Ya. Yang selama ini kita disurati, diukur jumlah ruangannya, kursinya dan sebagainya menurut ketetapan mereka, langsung di plotting kamu harus bayar sekian. Iya. Ada beberapa teman-teman yang sudah membayar ya. Ya, prosesnya juga negosiasi. Tapi ini kan tidak baik. Kita ingin secara menyeluruh memang bila mana itu diberlakukan untuk meningkatkan kesejahteraan artis. Ya enggak masalah kita itu. Tapi ini terlalu besar buat kami. Nilainya terlalu besar dan berat. Sejauh ini tidak ada. Yang kami terima adalah surat beserta aturannya. Sosialisasi tidak ada. Diskusi seperti ini tidak ada. Kan enak kita. Kita merasa tidak nyaman saja. Karena mereka menagihnya berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Karena mereka merasa memiliki karya ciptanya itu. Padahal di kafe ini tidak melulu lagu Indonesia yang kita putar. Kan di sini ada lagu-lagu barat. Bagaimana cara mereka membagi? Itu ya. Sudahlah, itu internal mereka. Tetapi kita yang minta ciptakan aplikasi sendiri. Dia. Sangat memberatkan sekali berarti aturan. Iya. Dan dia harus lapor ke negara dulu, jelaskan dipresentasikan kepada negara. Negaralah yang memberlakukan itu. Ya, kalau masalah penagihan kan bisa melalui Bapenda atau apa kan begitu. Badan Pendapatan Daerah. Jadi kita tidak ke sana membayar. Besok security punya asosiasi, semua lahan publik ini dikip bahwa itu miliknya security, kita harus bayar juga nanti itu. Dia sangat memberatkan menurut saya. Karena kalau bar restoran itu dihitung per porsi, per square meter, per bar. Terlalu banyak. Kalau kita di karaoke roomnya, memangnya room ini tiap hari kepake, tiap hari terjual,
kita juga gratis kan itu. Awalnya memang seperti dulu kan sebuah dalam KM ini kan kita KCI dulu ya ada. Hanya dari dulu itu kok kenapa kita nggak pernah dapat report atau laporan kemana aja nih kontribusinya nih yang semua kita berikan gitu kan. Kalau dulu kan memang wacananya ini untuk pencipta lagu gitu kan. Nah, yang kriterianya pencipta lagu di Indonesia nih yang di Indonesia aja nih gitu. Siapa aja sih sebenarnya gitu. Saya aja bisa menciptakan lagu, satu lagu aja udah terbit gitu kan. Cuman memang belum komersil. Nah, apakah itu juga dapat gitu kan? Nah, seperti yang kita butuhkan tuh ini kontribusinya ke titik pakai, siapa pakai, berapa besarnya jumlahnya yang didapat di NTB misalnya. Itu dikontribusikan pencipta lagu si A, si B, si C. Lebih transparan jadi kita. Nah, itu sebenarnya kita keberatan nggak sih? Hanya yang sekarang ini memang jumlahnya luar biasa gitu. Setelah kita hitung-hitung, kok sampai segini banyak ya gitu kan. Berapa kira-kira? Kita waktu itu hampir jutaan gitu. Karena ya kita ambil dari karaoke aja, kita sekarang dari rumah aja kita udah main free kan, udah bebas. Nah kalau dibebankan ke audiens tambah habis sama kita nanti gitu. Tapi terlalu tinggi tarifnya itu menurut terlalu tinggi gitu. Sebenarnya buat kita asal jumlahnya masuk di akal lah ya, maksudnya dengan konsumsi tamu berapa sih dalam satu room itu gitu kan. Nah kalau lagu-lagu Indonesia itu juga kita sama kata Pak Herwan tadi, kita nggak semua lagu-lagu Indonesia gitu kan. Kita kadang-kadang download ke si penjual sistemnya dari karaoke itu, kita beli kok gitu kan. Kita sudah beli gitu, ya kan. Berarti tarif ini sangat memberatkan sekali yang sekarang ini. Sangat memberatkan gitu ya, itu makanya kita mau jual berapa nanti gitu. Ya, belum pajak, belum ini, belum itu, waduh, semakin banyak uang keluar gitu kan. Nah, kita sendiri sebagai ya mungkin untuk profit dari kita sendiri berapa akhirnya gitu kan, kita harus diputar lagi tuh uang gitu kan. Lagu juga kita harus beli, mungkin ya ada sistem bisa pakai YouTube atau segala macam, tapi orang kadang nggak puas gitu kan, mau nyanyi kadang-kadang kan keganggu gitu dan sinyal segala macam gitu ya. Yang enak, yang bagian bagus kita download lagu dari si penjual sistem yang ada itu gitu. Mereka kirim gitu. Nah itu berbayar juga, bayar dipajakin lagi. Jadi keinginannya abang kira-kira gimana? Ya disesuaikan lah, mungkin mereka ada yang belum survei kan, tidak tahu, mungkin disamaratakan semua. Nah ini kan ada kafe kecil, ada kafe besar gitu kan. Nah, itu yang akhirnya membuat kita kapasitas tamu kita nggak banyak loh. Memang oke rame gitu, tapi kan omset yang didapat kan dengan kapasitas tamu segitu berapa sih gitu kan. Alasan kita membayar kemarin itu apakah karena ada demand? Ya karena mungkin kita ngeliatnya sekarang udah ada dasar hukumnya, udah ada itu, jadi udah mau nggak mau kita mau nurut gitu. Nah, mungkin sebelumnya memang ada bahasa-bahasa kalau tidak membayar akan ditemani. ada sanksinya, ada sanksi gitu. Ya, makanya kita akhirnya jadinya ya kalau kita apa dong yang bisa diberikan ke kita dengan pembayaran kita, ya, minimal kita jadi minta cuma transparansinya lah, mana kontribusinya uang yang kita berikan gitu. Apakah memang untuk pembangunan pariwisata di sini atau gimana itu kan lebih berarti ya buat kita gitu. Itu yang belum jelas. Iya. Intinya harus jelas. Iya. Kalaupun ini untuk mencipta lagu seperti dulu KCI, ke siapa aja sampai sekarang KCI nggak pernah ada laporan ke kita gitu kan. Sampai pada akhirnya mereka bubar juga nggak pernah ada gitu. Mana nih gitu? Sudah bayar ya bang? Sudah, saya sudah bayar. Kita udah bayar. Berapa ya kemarin saya lupa ya gimana. Ya pokoknya jutaan lah. Jadi ya memberatkan itu memang. Satu kali terus sekali hitungannya. Ya setiap kali tagihan pasti segitu, jumlahnya flat gitu, segitu ya terus gitu. Karena sudah dihitung berdasarkan ya untuk satu klub aja, tapi di klub yang lain kita nggak tahu gitu. Jadi tanpa penghitungan sepi atau ramai pengunjung. Nggak ada itu rata. Kita sekarang ini fluktuasi kunjungannya seperti apa Pak? Kalau segigi udah jelas-jelas kita lagi turun Pak. Iya. Turun. Nah ini kayak bulan-bulan ini hampir berapa bulan, 3 bulan terakhir ini drop banget gitu. Berapa persen Pak? Di tempat saya aja bisa sampai 70%-an menurunnya. Kunjungan ke sana Iya. ya. 70%-an gitu, makanya Kapan ini? dari 3 bulan ke belakang lah. Yang 3 bulan sebelumnya memang kita masih bisa bertahan ya. Tapi semakin gencarnya di wilayah Mataram banyak kafe-kafe liar apa segala macam, di sini Lombok Baratnya banyak kan. Yang ilegal banyak. Iya. Iya benar. Mereka berani jual murah karena ya nggak. Kalau kita bersaing sama mereka kan mau dengan harga yang disesuaikan sama mereka kan, wah jebol. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.